khair. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Amma ba'du, ikhwa fillah, sahabat Ramadan, jamaah Masjid Nurul Ilmi yang diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah sampai hari ini kita masih diberi nikmat kehidupan, nikmat berislam dan nikmat keimanan tentunya. Dengannya kita berharap bisa menjadi hamba yang bersabar dan senantiasa bersyukur. Meskipun saat ini Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan wabah COVID-19 yang boleh jadi sebahagian anak negeri ini berduka, namun takdir ini bisa menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan begitu banyak pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hadirin wal hadirat yang berbahagia tetap tumbuh rasa sabar itu dengan rasa syukur itu pada diri kita semua. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang diridhoi untuk masuk ke dalam surganya insyaallah, amin. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'minin. Jadi sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Kata Nabi SAW, in asabathu sarra syakara fakana khairun lah. Jadi kalau memang Allah takdirkan dia satu kebaikan berisi kegembiraan, sukacita, maka syakara, mereka bersyukur dan itu mendatangkan kebaikan bagi. Tapi kata Nabi kemudian wa in asabathu darra, kalaupun Allah takdirkan kepada mereka satu hal yang menyedihkan, yang tidak menyenangkan, satu musibah, sabara fakana khairun lah. Maka orang-orang yang beriman juga akan menjadi sabar terhadapnya karena itu juga baik baginya. Sebab kita paham insyaallah baik keadaan itu mengembirakan atau menyedihkan, semuanya bagi kita orang yang beriman adalah ujian dari Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dan itu menjadi berbuah pahala bagi kita. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ahum, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman insyaallah. Jazakumullah khairan kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan buat ana untuk menyampaikan kultum Ramadan pada malam hari ini. Apa ini temanya? Pentingnya beramal dan berilmu. Ana kira tadinya materi yang diberikan kepada ana tentang pentingnya berdagang dan berkahnya. Jadi pentingnya beramal dan berilmu ya saudara. Insyaallah kita coba-coba sama-sama membahasnya. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Kalau berbicara tentang beramal, maka kita sedang membicarakan soal tugas kita sebagai hamba Allah.
mukaddimahnya ana gunakan surah Quran ayat surat Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maka ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah berbicara tentang pentingnya beramal, kalimat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bersegeralah melakukan kebaikan sebelum datangnya fitnah atau musibah. Seperti potongan malam yang gelap, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang pada waktu paginya itu dalam keadaan beriman, dan di sore harinya boleh jadi dia menjadi seorang yang kafir. Ada pula yang sore harinya dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Sebagian mereka menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Dan zaman itu sudah ada di hadapan kita. Maka ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Hendaknya senantiasa kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang perlu kita pahami sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amal yang menyegerakan kita untuk kepada ampunan terhadap Tuhan kita. Kita bersegera untuk menuju kepada ampunan dari Rabb kita. Karena sesungguhnya tempat kembali sebaik-baiknya adalah surga, dan itulah yang kita harapkan, yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sangat penting untuk diketahui bagi kita semua, seorang mukmin, sesungguhnya pentingnya beramal jangan sampai keluar dari koridor tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Maka amal yang sangat penting yang perlu kita ketahui adalah perintah mentauhidkan, atau amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita dahulukan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perintah Allah taala yang lainnya mengikuti perintah untuk bertauhid. Ini tidak akan bermanfaat kecuali dengan bertauhid terlebih dahulu. Ikhwafillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bih syai'an wa bimal walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa banis sabil wa ma malakat aimanukum. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayam. Jadi poin yang Allah ingin sampaikan kepada kita sebagai seorang hamba yang beriman dalam beramal soleh adalah mentauhidkan Allah, lalu kemudian bermuamalahlah kita kepada sesama Allah, kepada sesama hamba Allah. Dan yang utama, sesama hamba Allah itu setelah mencintai Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kemudian kepada karib keluarga kita. Sobat Ramadan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita mendirikan sholat 5 waktu atau sholat sunnah yang lainnya, berulang-ulang kali kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Kita hadirin yang diberkahi oleh Allah, meminta kepada Allah ketika membaca surat Al-Fatihah ini yang merupakan rukun dari sahnya salat kita, itu selama satu hari 5 kali salat yang kita lakukan ada 17 kali
kita meminta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah kita seperti sholat rawatib, duha, tahajud, dan lain-lain, yang semua itu kita membaca surah Al-Fatihah yang di dalamnya ada muatan doa untuk meminta kepada Allah agar ditunjukkan siratal mustaqim. Paling tidak 30 kali lebih dalam sehari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan jalan yang lurus yang sejak dahulu jalan ini telah dilalui oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ramadan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Masjid Nurul Ilmi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta agar dihindari dari jalan orang-orang yang maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga meminta agar dihindarkan dari jalan orang-orang yang dhalin, orang-orang yang sesat. Para mufassirin menyebutkan, ikhwafillah yang diberkahi oleh Allah, yang dimaksud dengan kelompok di atas adalah Allah Subhanahu wa taala telah membagi manusia terkait dengan hidayah ilmu menjadi 3 golongan. Yang pertama, ikhwafillah yang diberkahi oleh Allah, an'amta alaihim. Mereka yang telah diberi nikmat adalah orang-orang beriman, yaitu orang-orang muslim. Mereka adalah golongan yang mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kelompok kedua adalah maghdubi alaihim, mereka yang dimurkai oleh Allah. Ini adalah golongan orang Yahudi. Sedangkan yang ketiga adalah dhalin, mereka adalah orang yang tersesat, adalah golongan orang-orang Nasrani. Hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam atau yang kita kenal dengan nama Ibnu Taimiyah atau Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam, ketika beliau menjelaskan kesimpulannya kenapa umat Yahudi dan umat Nasrani itu dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa umat Yahudi dan umat Nasrani itu dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau katakan bahwa kekafiran kaum Yahudi pada asalnya itu disebabkan mereka tidak mengamalkan ilmu. Jadi kekafiran kaum Yahudi itu disebabkan karena mereka tidak mengamalkan ilmu. Lalu kemudian orang-orang Yahudi ini yang mereka ini memahami kebenaran, mereka tidak mengikuti kebenaran tersebut dengan amal dan ucapannya. Barang siapa yang mengetahui, kemudian dia tidak mengamalkannya, layaklah ia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah keadaan orang-orang Yahudi. Sedangkan kekafiran kaum Nasrani, kata Ibnu Taimiyah, disebabkan amal perbuatan mereka yang tidak didasari oleh ilmu. Mereka rajin dalam melaksanakan berbagai macam ibadah tanpa adanya syariat atau perintah atau anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mempunyai maksud tertentu tetapi mereka tidak memperoleh jalannya karena mereka tidak masuk sesuai dengan pintu yang telah diajarkan oleh Tuhannya, oleh Rabb-nya, yaitu mengikuti kebenaran ilmu yang telah diturunkan melalui wahyu-wahyu Allah dan para rasulnya, maka jatuhlah mereka ke dalam kesesatan. Nah, ikhwafillah, hadirin hadirat yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebahagian ulama di antaranya seperti Sufyan bin Uyainah dan yang lainnya mengatakan jika ada golongan ulama yang sesat itu karena dalam dirinya ada kemiripan dengan kaum Yahudi. Coba kita perhatikan, jika ada golongan ulama yang sesat itu karena di dalam dirinya ada kemiripan dengan kaum Yahudi. Mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan. Kita kadang-kadang sedih ketika ada seorang tokoh agama mengatakan kalau sebuah negeri, sebuah negara mayoritas muslim memang sulit untuk maju. Ini kita sedih sekali. Atau mungkin ada orang-orang yang di tengah-tengah masyarakatnya sudah dianggap sebagai seorang tokoh yang memiliki ilmu agama, tapi justru memiliki pemahaman-pemahaman atau mengantarkan masyarakatnya kepada sesuatu yang samar terhadap amal-amal atau ibadah-ibadah Islam itu sendiri.
Sedangkan golongan ahli ibadah, kata Sufyan bin Uyainah, sedangkan golongan ahli ibadah yang rusak karena dalam dirinya ada kemiripan dengan kaum Nasrani. Sekelompok orang yang ahli ibadah kita kenal, tapi ibadahnya yang banyak itu menjadi rusak karena dalam dirinya ada kemiripan dengan kaum Nasrani. Melakukan amal ibadah tanpa dengan ilmu pengetahuan yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Ikhwafillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penjelasan yang baik di atas memberikan kesimpulan kepada kita titik perbedaan antara umat Islam dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani adalah terkait masalah ilmu dan amal. Umat Islam menduduki posisi pertengahan dengan menggabungkan antara ilmu dan amal. Tidak boleh dipisahkan. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, dan perbedaan antara dua jalan, yaitu jalan yang mustaqim dengan jalan yang maghdubi alaihim waladhdallin, karena jalan orang yang beriman menggabungkan antara ilmu dan amal, sementara mereka yang dimurkai dan yang tersesat memisahkan antara ilmu dan amal. Ada di antara kita yang menyangka, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah, sahabat Ramadan, ketika banyak amal dan ibadah, ia sudah mendapat jaminan untuk hari akhiratnya. Ia menyangka sekurang-kurangnya merupakan tanda kebenaran dan bukti kesalihan pada dirinya. Begitulah yang kita dengar. Tapi mari coba kita renungkan sahabat Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an manthura, dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Dapat dibayangkan sahabat Ramadan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah, seseorang yang mempunyai amalan sebanyak hamparan pasir di pantai, akan tetapi setelah ditimbang dia bagaikan debu yang berterbangan, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 23 tadi. Bahkan bukan saja amalannya tidak dianggap sebagai amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan amalan itu bisa menjadi penyebab masuknya ia ke dalam api neraka. Apa kata Allah di dalam surat Al-Ghashiyah, diceritakan dari ayat 1 sampai ke 4. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina. Amilatun nasibah. Karena bekerja keras waktu dalam kehidupan dunia mereka, lagi kepayahan dan kesusahan. Tasla naron hamiyah. Tapi begitu kematian datang dan hari berbangkit tiba, mereka justru masuk ke dalam golongan orang yang dimasukkan ke dalam api neraka yang panas. Berkata Ibnu Abbas, khusyuk akan tetapi tidak bermanfaat amalannya. Ia melakukan kekhusyuan akan tetapi tidak bermanfaat amalannya. Diterangkan oleh Ibnu Katsir tentang ayat tadi, tentang surat Al-Ghashiyah ayat 1 sampai 4 tadi, dia telah beramal banyak dan berletih-letih dalam amalnya, melakukan kebajikan-kebajikan yang membawa pesona dari orang-orang yang melihat amal-amal yang dilakukannya. Akan tetapi yang diperolehnya adalah neraka yang apinya sangat panas. Kenapa? Karena ternyata amal-amal yang dilakukannya tidak bersandarkan atas ilmu yang telah Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul-Rasul. Sobat Ramadan, oleh sebab itu pentingnya akan hal beramal di atas ilmu. Inilah yang akan justru menyelamatkan kita dari ancaman Allah di atas, agar kita belajar dan mengajak untuk senantiasa mendasari setiap amal itu dengan ilmu. Inti dari penjelasan ini adalah bahwa ilmu merupakan syarat sahnya amal. Jadi ilmu merupakan syarat
dari sahnya amal. Sobat Ramadan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya buat kita semua adalah mana yang harus kita dahulukan? Beramal dahulu baru berilmu, atau berilmu dahulu baru beramal? Gimana Ustaz tadi? Jamaah Masjid Nurul Ilmi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari sampai membuat khusus bab di dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam kitab Sahih beliau, yaitu di dalam babul ilmi qabla qawli wal amali, tentang bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Mengapa harus kita berilmu lebih dahulu baru beramal? Jadi kalau kita melihat pandangan dari Imam Bukhari di atas, akhirnya pertanyaan soal mana dahulu berilmu baru beramal atau beramal dulu baru berilmu. Lalu kemudian mengapa kita harus berilmu dahulu? Pada akhirnya ketika melihat keseriusan dari Imam Bukhari membuat sebuah bab khusus tentang ilmu, sehingga ilmu itu harus lebih dahulu dari berucap dan beramal. Mengapa jadi pada akhirnya harus berilmu dahulu sebelum beramal? Pandangan Imam Bukhari ini telah mendapat perhatian khusus sahabat Ramadan sekalian dari para ulama. Karena itu pandangan beliau ini banyak dikutip oleh para ulama setelahnya dalam buku-buku mereka. Imam Bukhari berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik." Ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfir li dzanbik, dan mintalah ampun untuk dosamu. Ini dalam surah Muhammad ayat 19. Di ayat ini, sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memulai perintahnya dengan ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Yang ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk mencari ilmu. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah kita mendapatkan ilmu apa yang hendak kita perbuat. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan fastaghfir li dzanbik. Kemudian Allah mengatakan fastaghfir li dzanbik. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan amal yang sangat penting, yaitu beristighfar, meminta ampunlah kamu kepada Allah atas dosa-dosamu. Ketika menjelaskan pandangan ini, Al-Hafiz Al-Aini dalam kitab Syarah Sahih Bukhari mengutip perkataan Ibnul Munayyir. Apa katanya? Yang beliau maksudkan bahwasannya ilmu adalah syarah dari sahnya ucapan dan perbuatan atau amal, maka ucapan dan perbuatan tidak akan dinilai kecuali dengan ilmu. Oleh sebab itu, ilmu didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Ilmu didahulukan sebelum berucap atau beramal. Karena ilmu yang akan mensahkan niat. Dan niat adalah yang akan mensahkan amal. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan betapa pentingnya ilmu sehingga ia akan menjadi syarat bagi kita untuk sahnya amal tersebut. Dari keterangan Ibnu Munayyir dapat disimpulkan posisi ilmu dalam amal adalah sebagai pengendali niat. Karena seseorang baru bisa berniat untuk beramal dengan niat yang benar jika ia memahami, jika ia tahu ilmunya, tujuan untuk apa dia beramal atas amal soleh yang dia lakukan. Sahabat Ramadan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak memahami tujuan kita beramal, kita khawatir amal itu
akan tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Battal dengan mengutip keterangan Al-Muhallab yang mengatakan amal itu tidak mungkin diterima kecuali yang didahului dengan tujuan untuk Allah. Jadi karena ilmu inilah akhirnya kita mengerti amal yang kita lakukan itu untuk Allah. Kita melakukan ini semua atas pemahaman ilmu dengan ikhlas, beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inti dari tujuan ini adalah agar kita memahami tentang sesungguhnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap amal yang kita kerjakan, yang kita anggap penting dalam kehidupan kita tersebut, itu akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dijanjikan ketika kita paham dan ikhlas kepada Allah dalam beramal. Dalam keadaan semacam ini bolehlah amal tersebut diharapkan bisa memberikan manfaat karena telah didahului dengan ilmu. Sebaliknya ketika amal itu tidak diiringi dengan niat, tidak mengharapkan pahala dan kosong dari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya setiap pekerjaan kebajikan yang kita lakukan tersebut hampir mirip sama seperti orang gila yang melakukan pekerjaan yang tidak dicatat amalnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena kita tidak memiliki ilmu, sehingga kita tidak niatkan setiap amal kebajikan. Kita tidak mengharapkan pahala dari Allah. Kita kosong dari ikhlas untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kalau kita dengar cerita dalam perjalanan haji dan umroh itu selalu saja sering ditanyakan oleh peserta haji dan umroh itu kepada mutawif tentang manasik haji. Bertubi-tubi pertanyaan itu datang. Ana dulu pernah menjadi kepala rombongan haji, ditanyakan ini gimana hukumnya, ini gimana penjelasannya, ini begini-begini dan lain sebagainya. Semua permasalahan yang mereka jumpai dalam pelaksanaan ibadah haji selalu dikonsultasikan kepada sang pembimbing. Kenapa? Karena ikhwafillah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka khawatir, jawabannya hanya ada dua kemungkinan. Pertama, mereka khawatir jangan-jangan ibadah haji yang mereka lakukan batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, mereka takut dan khawatir jangan sampai melakukan tindakan pelanggaran yang menyebabkan mereka harus membayar denda. Ikhwafillah yang diberkahi oleh Allah, sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Demikianlah gambaran semangat orang terhadap ilmu ketika melaksanakan ibadah haji. Suasana terbentuk disebabkan kekhawatiran mereka. Khawatir kalau nanti amal yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar ibadah ini telah memakan banyak biaya, tenaga, sehingga sayang kalau seandainya mereka melakukan pekerjaan amal haji ini, ibadah amal haji ini tidak berdasarkan ilmu. Lalu pertanyaannya, sahabat Ramadan yang diberkahi oleh Allah, jemaah Masjid Nurul Ilmi yang dicintai oleh Allah, pernahkah sikap kita atau perasaan kita semacam ini hadir dalam diri kita dalam setiap melaksanakan ibadah atau bahkan dalam setiap amal perbuatan kita? Atau sebaliknya, justru kita begitu menganggap enteng setiap amal sehingga tidak mempedulikan pondasi ilmunya. Ini yang penting ikhwafillah untuk kita renungkan. Semangat untuk mendasari setiap amal dengan ilmu merupakan cerminan dan perhatian seseorang terhadap kesempurnaan beramal. Untuk menunjukkan sikap ini, maka seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, jika kamu mampu tidak akan menggaruk kepalamu, jika tidak ada dalil, maka lakukanlah. Jika kamu mampu tidak akan menggaruk kepalamu kecuali dia ada dalilnya, maka lakukanlah. Sampai-sampai seperti itu. Para ulama terdahulu mengatakan demikian. Kalau seandainya kamu mampu untuk menggarut kepala ini, tidak akan menggarut kepala ini kecuali ada dalilnya, maka lakukanlah. Maka ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama ini menasihatkan agar setiap amal yang kita lakukan sebisa mungkin didasari dengan dalil. Sampai pun dalam masalah kebiasaan kita atau bahkan sampai dalam masalah yang mungkin dianggap sepele oleh kita. Apalagi dalam masalah ibadah. Karena inilah syarat mutlak seseorang yang dikatakan mengamalkan dalil. Ya, meskipun mungkin boleh jadi banyak di antara kita tidak melakukan itu. Nah, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap yang ana maksudkan dengan ilmu
adalah dalil itu, maksudnya setiap amal ibadah yang kita lakukan itu ada syariatnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita selamat dari amal yang tidak bermanfaat. Ikhwafillah yang diberkahi oleh Allah. Lalu kemudian tentu pada akhirnya kita harus melakukan amal sebab ia sangat penting. Jangan sampai kemudian kita tidak melakukan amal karena kita tidak berilmu. Bagaimana dengan orang awam? Maka orang awam kewajibannya adalah mereka menyandarkan ilmunya kepada fatwa ulama. Fatwa ulama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bukan dari fatwa ulama yang berdasarkan pemikirannya yang tidak disandarkan terhadap Al-Quran dan hadis. Ikhwafillah yang diberkahi oleh Allah, maka mari kita melakukan maksimal optimalisasi dalam amal, wabil khusus di dalam bulan Ramadan ini, fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba. Ingat nasihat guru kita ketika dalam pertemuan di Masjid Nurul Ilmi, apa? Beliau mengatakan dari hadis Nabi SAW, sesungguhnya ahabbal a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqala. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang continue walaupun itu sedikit. Mudah-mudahan ke depan amal-amal ibadah yang kita lakukan, amal-amal kebajikan yang kita lakukan, ia semua bersumber atas ilmu yang disyariatkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Lalu kemudian kita mencintai amal tersebut, mendawamkannya terus-menerus, continue, meskipun amalan itu kita lakukan sedikit. Dan semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita, dan pada akhirnya ana doakan kepada antum semua dan ana pribadi juga khususnya, mudah-mudahan kita dapat menghidupkan Ihya'ur Ramadan wabil khusus Asrul Awakhir ini dan keutamaan 10 akhir ini, keutamaan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini, intinya adalah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dan semoga Allah mengizinkan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan akhirnya lebih kurangnya ana mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Hadi di dapur ya. Apa Ustaz? Setiap kali kita membahas tentang perihal ilmu, yang demikian kemudian menjadi sindiran luar biasa pada kami, bagaimana kami selama ini sangat bermalas-malasan. Selanjutnya juga kalaupun terpaksa hadir di dalam majelis ilmu kurang bersemangat, ya kan Ustadz, kemudian tidak banyak ilmu yang terserap. Mohon doanya Ustadz, mudah-mudahan kami bisa menuntut ilmu dengan lebih baik, dan dengan ilmu itu kami semakin takut kepada Allah dan menuntun langkah kami ke surga. Mudah-mudahan Ustadz dan keluarga juga senantiasa diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu warga Albina Jamaah Masjid Nurul Ilmi. Demikian tadi kultum Ramadan malam hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah.